Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Yuhu, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya, amin. Di video kali ini aku balik lagi ke Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah terbarunya di tahun 2024. Kalau tahun lalu aku datang ke sini waktu masih soft opening, tapi sekarang sudah grand opening. Jadi mari kita lihat perubahannya seperti apa dan apa saja tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sini. Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita dan cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya. Udah pada siap kan ikut liburan online kali ini? Kalau gitu, let's go. Oke, jadi aku datang ke sini itu waktu hari libur, yaitu hari Sabtu. Untuk tiket masuknya kita udah beli online di Traveloka. Untuk HTM per orang 25.000, sedangkan untuk kendaraan bermotor 15.000 dan untuk kendaraan mobil 35.000. Tapi kalau teman-teman mau beli langsung atau on the spot itu juga bisa ya. Untuk harganya juga tetap sama. Dan Taman Mini Indonesia Indah ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Seperti yang kalian tahu, untuk kendaraan beremisi wajib diparkirkan dulu ya. Bisa parkir di gedung baru ini atau di dekat Keong Mas juga masih banyak kok slot parkirnya. Cuma untuk tempat parkir yang di dalam gedung alias nggak kehujanan cuma ada di sini ya. Di bawah ada parkiran motor, terus tadi juga ada parkiran mobil dan ini parkiran untuk bus. Udah kelihatan rame ya rombongan yang berkunjung ke sini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai petualangan kita. Dari gedung parkir ini kita jalan kaki keluar. Dan ini tuh kalau misalnya kita lurus terus jalurnya itu bisa ke arah Keong Mas. Sementara kalau misalnya teman-teman mau naik angling atau angkutan keliling, nanti tinggal belok ke kiri aja di pertigaan depan. Jadi kalau ini adalah arah ke jalur depan dari gedung parkir. Sementara ada juga kok pintu belakang dari gedung parkir yang sebenarnya lebih deket banget kalau mau langsung naik angling. Di akhir video nanti aku akan kasih tahu jalurnya ya. Nah, di sebelah kiri ini sudah memasuki kawasan green zone. Sementara di depan teman-teman juga masih bisa kok parkir kendaraan. Dan sekarang kita sedang mau menuju ke arah depan. Ada yang udah bisa tebak aku mau kemana? Oke, sebentar lagi bakalan kelihatan sih gedungnya. Jadi karena di soft opening waktu itu kita nggak sempat kesini, akhirnya sekarang pas sampai kita langsung kesini. Jadi sekarang kita mau naik kereta gantung. Jadi di gedung ini tuh juga ada toko oleh-oleh, mulai dari pakaian, aksesoris, terus ada souvenir juga. Teman-teman mungkin bisa cek aja kalau lagi datang ke sini ya. Sementara sekarang kita mau beli tiketnya dulu untuk naik kereta gantung dan belinya di sini. Untuk metode pembayarannya udah bisa banyak banget, mulai dari cash, terus bisa pakai kartu juga ataupun pakai QRIS. Harga kereta gantung di weekend itu 60.000, sementara di weekday itu 50.000 ya. Oke, karena udah beli tiketnya, jadi langsung aja kita naik ke atas. Ingat banget waktu kecil aku tuh sering banget ke Taman Mini sama keluarga aku, sama mama, papa, dan adik-adik aku. Jadi waktu kesini ini tuh antri banget untuk naik kereta gantung ini. Dan sekarang pas balik lagi ke sini ternyata malah kosong melompong kayak gini. Kayaknya waktu kecil tuh semua tempat wisata di Jakarta selalu rame ya tiap weekend. Apalagi buat yang ke Taman Mini ataupun Ancol, nggak lupa selalu bawa tikar untuk piknik. Ingat nggak sih? Sekarang waktunya kita naik. Ayo kanan naik. Ayo, keretanya dari jalan. Oke deh. Siapa? Jujur seru banget akhirnya naik ini lagi setelah sekian lama. Dan ini adalah pengalaman pertama anak aku naik ini, makanya dia excited banget sih.
Serunya naik kereta gantung ini, kita tuh bisa ngeliat seluruh isi dari Taman Mini dari ketinggian. Dan setahu aku, kereta gantung Taman Mini ini adalah kereta gantung pertama yang ada di Indonesia loh. Koreksi ya kalau salah. Cuma ternyata agak takut juga ya. Jadi setiap ketemu tiang, ini tuh ada guncangan gitu loh. Kayak gini kira-kira. Pegang. Walaupun takut, tapi tetap seru kan? Oh iya, sampai lupa jelasin kalau kita sekarang sedang berada di atas danau yang berbentuk peta Indonesia. Terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, sampai dengan Pulau Papua. Yang belum disebutin kira-kira pulau apa aja ya? Jujur, naik kereta gantung ini seru banget, apalagi mungkin bisa sambil nyemil-nyemil ya. Terus ini tuh untuk durasinya cukup lama, kalau nggak salah 15-20 menit. Dari sini juga kita bisa lihat-lihat nih, kira-kira nanti bakal kesini nggak ya. Dan ini tuh salah satu wishlistnya anakku, jadi pengen banget ke Istana Anak-anak. Terus pas kita lewat di sini, ternyata ini tuh ada anjungan Papua yang bagus banget kalau dilihat dari atas. Ups, ternyata sekarang kita udah sampai di stasiun. Tapi tenang aja, kita sampai di stasiun ini cuma diputar aja untuk kembali lagi ke stasiun awal kita. Mungkin bisa dibilang ini tuh transit ya. Oke, kalau tadi sudah ceritain tentang pemandangan dari kereta gantung ini, sekarang aku mau ceritain tentang kekurangan dari kereta gantung ini. Menurutku untuk kereta gantung ini tuh cukup panas ya, apalagi di siang hari. Karena di dalamnya tuh nggak ada AC-nya, cuma ada kayak lubang gitu, ada 2 lubang, mungkin untuk angin kali ya. Tapi kalau siang hari tuh nggak ada anginnya, jadi cukup gerah sih menurutku. Oke, jadi untuk perjalanan naik kereta gantungnya menurutku cukup menarik. Jadi teman-teman harus banget cobain ya kalau kesini. Dan karena sebentar lagi kita bakalan sampai ke stasiun awal, jadi jangan lupa periksa seluruh barang bawaan kita yang ada di kereta gantung ini. Jangan sampai tertinggal karena mungkin agak repot kali ya kalau ada barang-barang yang tertinggal di sini. Ya, akhirnya kita udah sampai lagi deh di stasiun. Pas sampai, kita sempat minta fotoin dulu sama staff dari kereta gantung ini. Dan mereka mau bantu fotoin sih. Makasih ya, Pak. Setelah selesai kita turun lagi ke bawah, dan di bawah sini tuh dulunya ada restoran fast food. Kalau nggak salah itu tuh CFC ya. Jadi dulu tuh CFC ada banyak banget di sini. Dan sekarang udah nggak ada, jadi aku juga sempat bingung sih kalau kesini tuh bakalan makan di mana. Karena dari pengalaman pertama waktu aku kesini masih soft opening, itu tuh sedikit banget restorannya. Terus banyak makanan yang instan juga sih. Mungkin kalau sekarang udah agak banyak kali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung nanti mau makan apa, saranku bawa bekal aja dari rumah. Sekarang kita sudah masuk ke kawasan Green Zone. Seperti biasa di pertigaan sini kita beloknya ke kanan ya, karena kita mau menuju halte dari Angling. Sementara kalau tadi kita belok ke kiri, di sana itu ada penyewaan sepeda. Mulai dari sepeda yang satu yang sendiri gitu, terus ada yang boncengannya juga. Terus sampai ada sepeda yang tandem. Jadi teman-teman buat yang mau minat sewa sepeda mungkin bisa langsung belok ke kiri tadi. Kali ini kita udah ada di halte Angling jalur utara. Untuk naik Angling ini jangan lupa antri dulu ya. Tenang aja, semuanya bakal kebagian kok naik Angling. Dan sekarang giliran kita deh naik Angling. Dan kali ini aku udah naik di Angling kursi paling belakang, karena ini adalah kursi favorit anakku. Jadi setiap naik Angling dia selalu minta duduk di paling belakang sini.
Mungkin karena pemandangannya lebih luas ya, jadi lebih bagus deh. Ini adalah salah satu tips hemat buat teman-teman yang mau datang ke Taman Mini. Jadi cukup beli tiket masuk aja, kemudian keliling-keliling naik angling ini deh. Selain itu, teman-teman juga bisa berkunjung ke semua anjungan yang ada di sini. Karena semua anjungan di sini tuh gratis ya, jadi nggak perlu berbayar lagi. Selain itu, ada juga beberapa tempat yang juga gratis loh. Untuk makan minumnya mungkin bisa bawa dari rumah. Jadi cukup hemat kan? Oh iya, di Taman Mini ini ada 2 jalur, yaitu jalur utara dan juga jalur selatan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya tujuan saat ke Taman Mini ini, mungkin bisa ditanyakan dulu ke driver anglingnya kira-kira untuk tujuan teman-teman itu lewat jalur utara atau jalur selatan, supaya nggak perlu transit lagi kan. Tapi kalaupun harus transit nggak masalah sih, hitung-hitung kan sambil jalan-jalan. Oh iya, sekali lagi aku infoin untuk naik angling atau angkutan keliling ini itu gratis ya, alias tidak berbayar. Karena waktu di video yang lalu itu ada banyak banget pertanyaan di kolom komen mengenai naik angling ini. Untuk naik angling ini kalau di keberangkatan awal itu memang harus di halte. Tapi saat teman-teman sudah berhenti di tempat tujuan seperti ini, nanti saat mau naik kembali tinggal stopin aja anglingnya. Jadi sebenarnya untuk naik angling ini tuh bisa dimanapun ya, dan turunnya juga bisa dimanapun. Seperti saat ini ada beberapa pengunjung yang ingin turun di anjungan tertentu. Tinggal infoin aja ke drivernya kita mau turun di mana. Terus kalau anglingnya penuh, tinggal tunggu aja angling yang selanjutnya. Karena setelah grand opening ini ternyata ada banyak banget angling yang sudah tersedia. Dan tujuan kedua kita kali ini, kita akan menuju ke Istana Anak-anak. Tapi sayangnya karena kita salah naik angling yang seharusnya kita naik angling yang jalur selatan, tapi tadi kita malah naik angling yang jalur utara. Jadi karena itu kita harus transit dulu nih di sini. Jadi transitnya itu di dekat Museum Taman Burung, dan setelah itu kita pindah angling yang jalur selatan. Setelah itu pas kita naik nanti tinggal bilang aja ke drivernya kalau kita mau turun di Istana Anak-anak. Dan lagi-lagi anakku pilih duduk di kursi paling belakang. Tapi ternyata memang seru juga sih experience naik angling di kursi paling belakang. Tapi sebenarnya untuk driver angling ini mereka tuh juga sekaligus tour guide gitu loh. Jadi pas kita naik itu sebenarnya drivernya sambil menjelaskan juga di kiri kanan itu ada anjungan apa saja, dan terkadang drivernya pun juga menjelaskan sejarah dari anjungan-anjungan tersebut. Jadi teman-teman mungkin yang butuh info tentang Taman Mini ini, saranku duduknya di depan-depan aja supaya lebih terdengar saat drivernya menjelaskan tentang sejarah dari Taman Mini ini. Dan ternyata di 2024 ini belum semua museum atau semua anjungan sudah buka ya. Jadi ada beberapa tempat juga yang masih tutup. Salah satunya si Museum Anak-anak ini ya. Cuma walaupun museumnya ini masih tutup, tapi kita masih bisa kok foto-foto di depannya. Oke, sekarang kita udah sampai dan saatnya kita turun untuk lanjut menuju ke Museum Anak-anak. Dari sini udah kelihatan banget kan? Jadi udah deket banget nih kalau mau jalan kaki. Oh iya, berjalan kaki di Taman Mini untuk sekarang ini udah lebih menyenangkan loh. Jalanannya bersih, terus juga halus. Selain itu, untuk udaranya juga sudah bagus dan juga nggak ada asap. Mungkin ini semua adalah efek dari green zone tadi ya. Dan yang paling aku suka selain pohon dan tanaman hijau, di sepanjang jalan tuh aku nggak pernah lihat sampah. Dan rata-rata untuk semua aksesnya sudah ramah kursi roda maupun stroller ya. Ini dia Istana Anak-anak yang ada di Indonesia. Datang ke sini dan melihat langsung rasanya seperti melihat istana anak-anak di negeri dongeng ya. Sayangnya untuk tempat ini tuh masih ditutup, jadi kita nggak bisa lihat ke dalamnya deh seperti apa. Walaupun begitu, ternyata ada banyak loh yang foto-foto di sini.
Nah kan, walaupun kita nggak bisa masuk ke dalam, ternyata kita udah cukup seneng kok main kesini. Buktinya kita bisa banget bikin video ala-ala kayak gini nih. Yang datang ke taman mini bawa anak-anak, pokoknya wajib banget deh main kesini. Aku kurang tahu sih untuk rumputan hijau itu bisa diinjak atau enggak. Mungkin nggak bisa kali ya. Tapi kalaupun bisa, anak-anak bakalan happy tuh lari-lari di situ. Dan di depan istana anak-anak ini ada panggung budaya Bhinneka Tunggal Ika. Sepertinya ini adalah tempat yang digunakan saat grand opening. Kalau kita masuk ke dalam, di sana itu adalah Danau Indonesia. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau foto-foto di situ juga bisa banget ya. Oke, dan sekarang kita lagi mau naik angling lagi dan menuju ke tempat selanjutnya. Oh iya, karena Taman Mini ini baru saja grand opening pada akhir tahun 2023 kemarin. Jadi rata-rata untuk anjungannya juga sudah selesai direnovasi. Dan menurutku untuk anjungan yang kelihatan di tahun 2024 ini sudah tampak lebih bagus lagi dari sebelumnya. Jadi sangat-sangat menarik buat dikunjungin bareng keluarga. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang pengen kulineran khas daerah, bisa banget mampir ke anjungan-anjungan yang ada di sini. Misalnya teman-teman pengen kulineran khas daerah Sumatera Barat, tinggal datang aja ke anjungan Sumatera Barat. Di sana pasti udah ada tuh penjual makanannya. Jadi di masing-masing anjungan mereka juga menjual makanan khas daerahnya. Oke, jadi kita sebentar lagi bakalan sampai di halte. Dan nanti kita bakalan turun di tengah-tengah, yang mana kalau kita pilih ke kiri itu adalah arah jalur selatan. Sementara kalau kita pilihnya yang ke kanan itu adalah arah jalur utara. Salfok di sini ada yang jual ciki-cikian macem kayak di PRJ aja ya. Tapi ini lumayan banget sih buat modal kita piknik. Dan ini dia angling kita yang menuju ke jalur selatan. Dan sekarang kita akan naik di sini. Sebelumnya kita juga udah tanya ke drivernya kalau ini bakalan lewat ke tujuan kita, dan katanya iya sih. Jadi kita tungguin aja ya. Kalau mau ke Jogja, mana mas? Jogja sini bisa aku dekat. Oke, ke Jogja naik kereta kan? Kalau nggak lewat tol aja. Turun ditunggu berarti. Seru banget kan bisa bertegur sapa dengan pengunjung lain. Oke, jadi ini dia angling yang melewati jalur selatan. Dan kayaknya ini kali pertama kita ya naik angling yang jalur selatan ini. Karena sebelum-sebelumnya apalagi pas soft opening tuh cuma baru ada yang di jalur utara aja. Dan drivernya ini tuh komunikatif banget, jadi sepanjang jalan dia juga beberapa kali sambil menjelaskan apa aja yang ada di kiri kanan yang akan kita lewati ini. Walaupun mungkin gak terlalu detail, tapi menurutku ini bisa banget menambah pengetahuan para pengunjung yang lagi naik angling. Seperti tadi kita melewati beberapa rumah ibadah yang ada di Taman Mini ini. Dan setauku di sini tuh ada semua tempat ibadah dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Dan semuanya juga bisa dikunjungi ya. Jadi mungkin buat umat muslim juga bisa sambil sholat di masjidnya. Begitupun juga dengan agama lain dan juga tempat ibadahnya. Dan kalau tadi kita sudah melewati masjid, gereja, dan kali ini kita melewati pura. Seru ya, jadi kita benar-benar bisa tahu bentuknya itu kayak gimana. Sama halnya seperti rumah-rumah adat yang biasanya tuh cuma bisa kita lihat di buku-buku pelajaran aja. Sedangkan di sini kita bisa langsung lihat bentukan aslinya tuh seperti apa. Bahkan kita juga bisa langsung nikmatin kuliner khasnya juga kan. Dan sekarang kita sudah mulai melewati Danau Indonesia. Di sini juga udah kelihatan ada kayak beberapa tanaman yang hijau. Jadi bener-bener asri banget ya. Dan kayaknya jalan kaki di sini atau sepedaan di sini sih seru banget tuh. Terus di sini tuh bapak drivernya menjelaskan kalau di danau ini tuh ada air menari gitu. Cuma dia tuh ada jam-jamnya, jadi nggak selalu ada. Cuma pas kita berhenti di sini, pas banget kebetulan lagi nggak ada nih air menarinya. Cuma pas sore hari pas kita mau pulang, ternyata air menarinya muncul.
Nanti aku kasih tahu ya videonya. Tapi sebenarnya di video awal udah aku kasih tahu sih. Nah ini nih buat teman-teman yang mungkin waktu itu bertanya bisa atau enggak piknik di Taman Mini, dan sekarang aku jawab itu tuh bisa banget. Seperti yang tadi teman-teman udah lihat, udah banyak banget kan keluarga-keluarga yang piknik di sana. Oke, kalau gitu sekarang aku mau turun dulu. Nah, seru banget kan piknik di sana? Apalagi sambil piknik kita bisa ngeliatin pemandangan danau yang indah banget kayak gini. Tapi buat yang nggak bisa piknik atau nggak bawa tikar, nggak apa-apa, jadi nggak usah sedih karena di sini tuh ada kayak warung kecil gitu, dan mereka juga menyediakan beberapa kursi buat kita duduk sambil nyemil dan sambil ngeliatin Kana yang happy banget tuh lari-larian di sini. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Anak-anak ada sana boneka. Ada. Ini tuh kalau buka isinya apa ya, Pak? Dia sebenarnya buat Oh. Tapi isinya kosong gitu ya, Pak? cerita-cerita dongeng gitu. Ada Pak, di sini tuh ada komodonya beneran nggak sih, Pak? ada ya, reptil hidup. Oh, masih hidup, Pak? Ya hidup. Ada komodo ya, Pak? Ada. Oh, ada komodo hidup. Komodo, buaya, ular, ada iguana, hidup apa? Hidup semua, Pak. Hidup. Oh, hidup semua. Hidup semua. Ya, mau pulang Johor satu. Itu tiket masuknya berapa ya, Pak? Kalau sekarang dia 50 dia per orang. Hari libur ya? Iya. Jadi tadi drivernya tuh menginfokan kalau di Museum Komodo itu sebenarnya masih ada komodonya asli loh. Jadi masih ada komodo yang masih hidup maksudnya. Terus juga ada beberapa hewan reptil juga. Untuk harga tiket masuknya itu sekitaran 50.000 katanya. Jujur aja dulu aku sering banget masuk ke sana bareng sama orang tuaku, dan emang isinya tuh banyak banget reptil, dan bahkan tuh sering juga ada kayak pertunjukan reptil gitu. Kita juga bisa langsung megang beberapa reptilnya ataupun berfoto. Ya lumayan seru sih menurutku. Terus nggak cuma itu, biasanya tuh di dalam juga ada pertunjukan film juga. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke sana, aku rekomendasiin banget deh buat cobain masuk ke sana. Karena itu lumayan seru juga dan tempatnya juga luas. Dan setelah ini kita tuh turun, terus kita ganti angling, yaitu angling yang warna hijau. Karena kita mau ke salah satu museum yang gratis juga nih. Jadi ini salah satu rekomendasi juga ya buat teman-teman yang pengen piknik di Taman Mini dengan minimum budget. Jadi untuk angling yang berwarna hijau ini, dia tuh cuma melayani rute menuju ke Museum Batik, Museum Air Tawar, dan juga Museum Prajurit. Jadi buat teman-teman yang mau punya tujuan ke sana, tinggal naik aja angling hijau ini dari halte yang ada di depan PP Iptek. Oke, lanjut jalan-jalan lagi yuk. So frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Oke, sekarang kita udah sampai di Museum Batik Indonesia. Ini adalah salah satu museum yang gratis juga di Taman Mini. Dan bisa teman-teman lihat kalau museum ini tuh ramah disabilitas ya. Jadi buat yang bawa kursi roda ataupun bawa stroller itu aman banget kalau kesini. Buat yang tanya di angling itu bisa taruh kursi roda ataupun stroller, itu bisa ya. Biasanya nanti kita tinggal infokan aja, dan nanti untuk stroller atau kursi rodanya ditaruh di paling belakang. Dan ini dia museum batiknya. Oke, jadi museum batik ini tuh baru selesai
mulai dibangun pada tahun 2018. Jadi ini termasuk museum baru ya. Terus buat teman-teman yang bawa barang-barang mungkin bisa juga dititip di sini. Semuanya gratis, hanya saja sebelum masuk kita wajib registrasi dulu ya. Untuk registrasinya bisa langsung di depan resepsionis. Ini interior dari luarnya aja udah bagus banget sih. Gak kebayang di dalam seperti apa. Foto bisa dilakukan setelah pemaduan selesai, dan pengambilan foto tidak boleh menggunakan flash. Dilarang juga untuk memegang koleksi baik kain maupun kaca. Selanjutnya untuk bagi anak kecilnya, karena nanti di dalam matanya sedikit menanjak dan licin, jadi hati-hati tidak menggunakan. Oke, jadi disclaimer dulu untuk gambar-gambar setelah ini diambilnya itu setelah selesai dari pemanduan. Ini adalah beberapa canting yang digunakan saat membatik ya. Di sini aku cukup banyak dapat informasi dari pemandunya tadi. Jadi saat pemanduan tadi kita tuh nggak boleh merekam foto, apalagi fotonya itu pakai flash, itu nggak boleh. Sementara setelah selesai pemanduan kita sudah boleh mengambil beberapa gambar. Jadi buat teman-teman yang mau tahu sejarahnya langsung atau cerita detailnya, bisa langsung aja datang ke sini ya. Ada beberapa barang yang tidak boleh disentuh, tapi ada beberapa barang yang boleh juga dimainkan seperti ini. Di sini kita bisa memilih-milih pakaian adat untuk beberapa karakter yang ada di sini. Contohnya kita juga bisa mix and match untuk kebaya apa yang akan dipakai oleh mereka. Terdiri dari beberapa kain pria dan juga kain wanita. Dan ini adalah spot foto yang bisa kita pakai, tapi syaratnya harus lepas alas kaki dulu ya. Setelah masuk ke museum batik ini, kita jadi tahu mana kain motif batik dan mana batik yang asli. Banyak sekali pengetahuan yang diinformasikan oleh pemandunya. Selain banyak pengetahuan, aku juga suka banget karena di sini tuh tempatnya dingin. Jadi lumayan banget nih kalau siang hari, ini rekomen banget deh buat dikunjungi. Nah, ini tuh adalah pakaian dodotan, yaitu pakaian yang cuma boleh dipakai sekali seumur hidup. Karena ini tuh biasanya cuma bisa dipakai oleh ratu dan raja sehari. Makanya pakaian adat ini tuh banyak digunakan oleh para pengantin ya. Yang di depan ini adalah jenis-jenis kebaya yang digunakan dari zaman ke zaman. Berkat ikut pemanduan tadi, kita juga jadi tahu kalau Ibu Kartini sampai Bapak Presiden Soekarno juga sempat membuat batik loh. Dan batiknya juga bagus-bagus banget. Nah, kalau ini adalah proses dari pembatikan. Dan untuk durasi pemanduan juga nggak lama sih. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini diusahakan sebelum jam 3 sore ya. Karena jam 3 sore museum batik ini sudah tutup. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik telah ditetapkan sebagai warisan dunia milik Indonesia. Jadi kita harus berbangga ya saat memakai batik. Oke, kunjungan sudah selesai. Sekarang waktunya kita keluar dari sini. Dan kira-kira setelah ini kita bakal ngapain lagi ya? Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan karena tempat sampahnya tuh sudah banyak tersedia di sini. Dan sekarang kita lanjut mau sewa sepeda. Di sini kita sewa 2 sepeda dengan harga 30.000 per sepeda per jamnya. Jadi untuk totalnya kita bayar 60.000 untuk 2 sepeda dengan durasi 1 jam. Padahal udah lumayan mendung sih, tapi kita tetap nekat juga nih mau keliling naik sepeda. Untuk tempat penyewaan sepeda ada di dekat Museum Air Tawar ataupun ada juga di paling depan dekat gedung parkir kita tadi.
Ah, ternyata seru banget sewa sepeda di sini. Kita bisa keliling-keliling Taman Mini Indonesia Indah dengan durasi 1 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih lama, mungkin bisa langsung aja sewanya 2 jam atau 3 jam. Cuma ya lumayan pegel juga sih. Di sini aku sewa sepeda yang bisa berboncengan. Jadi kalau misalnya teman-teman kesininya berempat, bisa banget nih sewa 2 sepeda ini. Jadi lebih murah kan? Terus untuk anak-anak yang naik di belakang harus tetap diawasi ya untuk kakinya. Dan kali ini kita lagi lewatin Gedung Sasana Kriya, di mana di sini juga ada banyak banget tuh tersedia parkiran mobil. Jadi buat teman-teman yang bingung mau parkir di mana, mungkin deketin aja sama tempat tujuan kalian. Terus tadi juga aku udah lewatin Museum Keongmas, dan ternyata Museum Keongmas itu masih tutup ya. Jadi belum bisa dikunjungi, cuma teman-teman kalau mau foto-foto aja di depannya itu juga bisa banget. Nah, kali ini kita sedang berhenti di depan Anjungan, Jawa Tengah. Dan sekalian kita juga foto-foto deh di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen bebas jalan-jalan sendiri, aku rekomendasiin banget buat sewa sepeda di sini. Atau mungkin bisa bawa langsung aja dari rumah, jadi nggak perlu sewa lagi kan. Seru sih berkeliling sendiri kayak gini, jadi bisa ngelihat anjungan-anjungannya tuh dengan jelas. Karena kalau misalnya kita berkeliling naik angling tuh kayaknya agak cepet kan, jadinya banyak yang serba kelewat aja gitu. Nah, kayak Anjungan Riau sekarang, ini aku bisa lihat jelas banget. Kalau di sini tuh dominan anjungannya tuh warnanya kuning, dan juga ini kelihatan bagus banget sih, karena mungkin kayaknya baru selesai direnovasi juga. Pokoknya perjalanan naik sepeda ini menurutku masih lebih seru dibandingin kita naik angling. Lumayan capek habis goes, sekarang kita mampir ke Anjungan Indomaret ya. Bukan, ini bukan Anjungan deng, ini Indomaret beneran. Di sini aku mampir beli minuman dan juga beli kopi, ternyata banyak yang diskon ya. Habis jajan lanjut lagi jalan untuk kembaliin sepeda. Ternyata di perjalanan sini udah mulai gerimis loh. Jadinya kita lumayan ngebut deh di sini. Dan lagi-lagi lewatin Istana Anak-anak. Terus ternyata pas hujan-hujan aku juga mulai salfok. Pas aku nengok ke arah danau tuh, danaunya ternyata lagi mode menari gitu. Jadi kayaknya ini deh yang dibilang air menari yang ada di danau. Setelah selesai kembaliin sepeda, kita langsung naik angling dan ternyata karena hujan kita dianterin sama bapak driver anglingnya langsung ke depan gedung parkiran kita. Makasih loh Pak, ternyata bapak drivernya baik banget. Oke, dan sekarang kita udah ada di jalur yang di belakang gedung parkiran kita. Dan kalau tadi jalur anglingnya itu ada di sebelah kiri, terus di sebelah kanannya ini pas kita jalan udah ada sewa sepeda. Dan di depan sewa sepeda ini ternyata udah ada gedung parkir kita. Jadi sebenarnya lebih dekat kalau misalnya teman-teman lewat belakang ya dari gedung parkir. Karena dari sini belok ke kanan udah langsung ketemu halte angling. Terus ada cafe juga tuh di depan situ. Dan kira-kira ini dia gedungnya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow Instagram aku @yuniarmita dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkapnya. Aku akan kasih rekomendasi hotel terdekat dari Taman Mini. Nonton juga video liburanku lainnya ya. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.